Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Adapun ruang lingkup materi yang akan kita pelajari dalam bab ini meliputi A. Mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. B. Menyimpulkan informasi cerita inspiratif. C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. D. Mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. A. Mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berarti bersifat menginspirasi. Lalu, apa itu inspirasi? Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif adalah cerita yang berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan mencerahkan baik pembaca maupun pendengar. Jadi, teks cerita inspiratif adalah teks yang disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, dan memotivasi orang lain. Dalam teks cerita inspiratif, simpati dan empati timbul karena susunan kata yang menyentuh hati. 2. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif disampaikan secara naratif. Jadi, teks cerita inspiratif memiliki kesamaan bentuk dengan cerita narasi atau anekdot. Perbedaan yang paling menonjol antara teks cerita anekdot dan cerita inspiratif adalah cara penyampaian pesan. Pesan dalam teks cerita inspiratif disampaikan dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Sedangkan teks anekdot disampaikan dengan kata-kata yang berkesan lucu dan jenaka. Teks cerita inspiratif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan judul yang menarik. Kedua, cerita bersifat sistematis dan tidak terlalu panjang. Ketiga, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Keempat, isi cerita mengandung simpati dan empati. Kelima, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Keenam, pesan dalam cerita disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. 3. Jenis-jenis teks cerita inspiratif. A. Berdasarkan sifat peristiwa. Berdasarkan sifat peristiwa, teks cerita inspiratif dibagi menjadi 2. 1. Teks cerita inspiratif non-fiksi. Dalam teks cerita inspiratif jenis non-fiksi, peristiwa yang dituliskan bersifat nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. Pada faktanya, kita sulit membuktikan kebenaran cerita inspiratif non-fiksi yang benar-benar berasal dari kisah nyata. Namun, kesulitan bukan berarti kita tidak bisa menemukan jenis teks ini. Kedua, teks cerita inspiratif fiksi. Teks cerita inspiratif fiksi menceritakan kisah fiksi atau hayal. Jenis teks ini menggunakan baik tokoh maupun latar hasil rekaan penulis. Terkadang, kamu bisa menjumpai teks cerita fiksi dengan tokoh nyata, tetapi latar yang digunakan bersifat fiktif. Sebaliknya, terkadang bisa dijumpai cerita fiksi yang menggunakan latar bukan rekaan, melainkan tokoh yang digunakan bersifat fiktif. B. Berdasarkan tokoh. Berdasarkan tokoh, teks cerita inspiratif dibagi menjadi 3. 1. Teks cerita inspiratif tokoh terkenal. Teks cerita inspiratif tokoh terkenal menceritakan kisah dengan tokoh orang-orang terkenal. Orang terkenal dalam jenis cerita ini bersifat non-fiksi. Bersumber dari kisah-kisah nyata, jenis cerita ini mengisahkan peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh terkenal. Teks cerita inspiratif jenis ini sering diceritakan sendiri oleh tokoh yang bersangkutan maupun orang lain yang mengetahui kejadian sebenarnya. Kedua, teks cerita inspiratif sufi. Teks cerita inspiratif sufi menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Dalam teks cerita inspiratif sufi, terdapat kisah pengalaman sehari-hari seorang sufi. Tokoh sufi yang terdapat di dalam teks cerita ini dapat bersifat non-fiksi atau fiksi.
Ketiga, teks cerita inspiratif binatang. Teks cerita inspiratif binatang menceritakan kisah-kisah bertokoh binatang. Teks cerita inspiratif ini mengumpamakan binatang seperti manusia. Dalam teks cerita inspiratif ini, binatang dapat berbicara dan berpikir seperti manusia. Teks cerita inspiratif ini mengandung amanat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis teks ini sering digunakan untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan. 4. Langkah-langkah menentukan informasi dalam teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif memuat informasi yang membedakannya dari teks lain. Berikut langkah-langkah menentukan informasi dalam teks cerita inspiratif. 1. Cermati dan pahami teks atau cerita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencermati atau memahami teks cerita tersebut. Jika perlu, kita dapat membaca teks tersebut berulang-ulang hingga benar-benar paham cerita tersebut. Kamu setidaknya harus dapat menentukan garis besar dari cerita tersebut. Tanpa memahami cerita inspiratif yang dimaksud, kamu tidak bisa melanjutkan ke langkah menentukan informasi berikutnya. Kedua, menentukan tema. Setelah memahami cerita, tentukanlah tema dari cerita inspiratif tersebut. Tema didapat dengan menentukan pesan yang ingin disampaikan pengarang cerita inspiratif kepada pembaca. Tema juga dapat kita cari dengan prinsip bahwa hanya dengan tema, seluruh isi cerita inspiratif tersebut harus bisa terwakili. Dengan kata lain, jika orang membaca tema tersebut, pembaca dapat langsung mendapat gambaran besar dari cerita inspiratif terkait. Ketiga, menemukan ide pokok dan pendukung. Setiap karangan atau teks memuat ide pokok dan pendukung. Ide pokok dapat dipahami sebagai gagasan yang membangun bagian tertentu dalam kalimat, paragraf, atau teks. Sementara itu, ide pendukung adalah gagasan yang dibangun untuk mendukung ide pokok. Keempat, mendapatkan informasi dari teks cerita inspiratif. Setelah memahami teks, menentukan tema, serta menemukan ide pokok dan pendukung, barulah kita akan menemukan informasi-informasi penting dalam suatu teks. Contoh informasi yang dapat kita temukan berupa karakter, tempat kejadian, latar belakang, masalah yang dihadapi tokoh, alasan tokoh tersebut melakukan suatu tindakan, dan cara tokoh dalam cerita mengatasi masalah-masalahnya. Informasi dalam teks cerita inspiratif juga dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh yang diceritakan? B. Peristiwa apa yang terjadi dalam teks cerita inspiratif tersebut? C. Di mana peristiwa dalam teks cerita inspiratif terjadi? D. Kapan peristiwa dalam teks cerita inspiratif terjadi? E. Mengapa peristiwa dalam teks cerita inspiratif terjadi? F. Bagaimana peristiwa dalam teks cerita inspiratif terjadi? B. Menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif dapat disimpulkan. Pembaca dapat menyimpulkan isi teks cerita inspiratif melalui pemahaman tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian suatu cerita inspiratif. Simpulan cerita tersebut disampaikan secara implisit atau tersirat. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita inspiratif sebagai berikut. 1. Bacalah dengan cermat teks cerita inspiratif tersebut. 2. Pahami isi dan unsur-unsur teks cerita inspiratif tersebut. 3. Tentukan garis besar, gagasan pokok atau inti cerita inspiratif. 4. Tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita inspiratif tersebut sebagai simpulan cerita. C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. 1. Struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif dibedakan menjadi 5. 1. Orientasi. Orientasi berisi latar belakang peristiwa yang terjadi di dalam teks cerita inspiratif. Latar belakang peristiwa dalam teks cerita inspiratif dapat berupa pengenalan tokoh dan latar cerita. 2. Perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa berisi serangkaian peristiwa tak terduga. Di dalam perumitan peristiwa sudah menuju ke puncak cerita atau awal konflik. 3. Komplikasi.
Pada bagian ini, tokoh mengalami konflik. Pada bagian ini, penulis dapat menjelaskan peristiwa yang ganjil, unik, atau tidak biasa terjadi. Komplikasi juga merupakan puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. 4. Resolusi. Bagian resolusi muncul setelah komplikasi. Peristiwa ganjil yang diceritakan dalam komplikasi mendapatkan respon tertentu dari tokoh cerita inspiratif. Keganjilan peristiwa pada bagian komplikasi dapat dipahami pada bagian resolusi. Pada bagian resolusi, terdapat pemecahan masalah yang dapat diketahui dari respon tokoh cerita. Respon tersebut menandai kemunculan bagian resolusi. Kelima, koda. Koda merupakan penutup atau bagian terakhir dari teks cerita inspiratif. Koda dapat berupa pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam teks cerita inspiratif. Selain itu, koda dapat berupa pernyataan simpulan atas peristiwa yang diceritakan. Pembaca dapat memetik pelajaran dan nilai-nilai moral dalam teks cerita inspiratif. Pelajaran dan nilai-nilai moral dalam koda disampaikan secara eksplisit atau gamblang. Bagian koda bersifat manasuka. Artinya, tidak setiap teks cerita inspiratif terdapat simpulan atau nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik secara langsung dari teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. 1. Penggunaan diksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi berarti pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Untuk menulis teks cerita inspiratif, penulis dapat menggunakan pilihan kata kiasan. Kata kiasan merupakan kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Penggunaan diksi berupa kata-kata kiasan dapat memberikan kesan menarik dan menyentuh hati pembaca. Saat menulis cerita inspiratif, kita bisa menggunakan diksi yang menarik dan dapat menyentuh hati pembaca. Untuk menghasilkan cerita yang menarik dengan pilihan kata, diksi yang baik harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Menguasai berbagai kosakata. 2. Ketepatan pemilihan kata untuk menyampaikan gagasan. 3. Penulis cerita memiliki kemampuan membedakan nuansa suatu kata. 4. Penulis cerita mampu memanfaatkan kata menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Penulis cerita inspiratif juga menggunakan berbagai jenis diksi. Jenis-jenis diksi yang sering digunakan sebagai berikut. 1. Makna denotatif. Denotatif berarti makna asli, makna asal, atau makna yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Contoh, ia belajar ditemani lampu petromak yang kian redup. Makna kata redup di sini yaitu berarti tidak terang, yang merupakan makna yang sebenarnya. 2. Makna konotatif. Konotasi berarti tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Makna konotatif mempunyai makna tautan, atau sering disebut dengan makna kiasan. Contoh, kambing hitam, yaitu orang yang dianggap bersalah. Makan hati, artinya kesal atau kecewa. Tangan kanan, yaitu orang kepercayaan. 2. Penggunaan kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang memberikan suatu keadaan, kondisi, perihal menjadi lebih jelas dan lebih khusus. Kata sifat dalam teks cerita inspiratif berfungsi sebagai pelengkap atau penjelas subjek atau objek, sebagai predikat dalam suatu kalimat, sebagai sebuah predikat tetapi letaknya di depan atau sebelum subjek, dan sebagai pelengkap yang mendampingi subjek utama. Contoh, besar, kecil, mewah, sederhana, bagus, jelek. 3. Penggunaan kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya harus disandingkan dengan objek. Penggabungan ini disebabkan predikat pada jenis kalimat aktif ini menggunakan jenis-jenis kata kerja atau verba transitif. Sementara itu, verba transitif adalah verba yang penggunaannya harus didampingi dengan objek suatu kalimat. Ciri-ciri kalimat aktif transitif sebagai berikut. 1.
Objek yang terdapat di dalam kalimat dikenai suatu pekerjaan. 2. Dapat diubah menjadi kalimat pasif. 3. Predikatnya merupakan kata kerja transitif yang berimbuhan me atau memper. 4. Kalimatnya mempunyai pola dasar SPO atau subjek, predikat, objek. Contoh, Naruto mendengarkan musik. Di mana Naruto menempati posisi sebagai subjek, mendengarkan menempati posisi sebagai predikat, dan musik menempati posisi sebagai objek. 4. Penggunaan pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pronomina persona dan pronomina non-persona. A. Pronomina persona. Pronomina persona adalah kata ganti yang mengacu pada seseorang. Pronomina persona dapat dibagi menjadi 3. Jenis-jenis pronomina persona adalah sebagai berikut. 1. Pronomina persona yang menunjuk pada orang pertama. Pronomina persona yang menunjuk pada orang pertama dapat digunakan dalam bentuk tunggal dan jamak. Dalam bentuk tunggal, bentuk pronomina yang digunakan adalah saya, aku, dan ku. Dalam bentuk jamak, bentuk pronomina yang digunakan adalah kami dan kita. 2. Pronomina persona yang menunjuk pada orang kedua. Pronomina persona yang menunjuk pada orang kedua juga dapat digunakan dalam bentuk tunggal dan jamak. Dalam bentuk tunggal, bentuk pronomina yang digunakan adalah engkau, kamu, anda, dikau, dan mu. Dalam bentuk jamak, bentuk pronomina yang digunakan adalah kalian, kamu sekalian, dan anda sekalian. 3. Pronomina persona yang menunjuk pada orang ketiga. Pronomina persona yang menunjuk pada orang ketiga dapat digunakan dalam bentuk tunggal dan jamak. Dalam bentuk tunggal, bentuk pronomina yang digunakan adalah ia, dia, beliau, dan nya. Dalam bentuk jamak, bentuk pronomina yang digunakan adalah mereka. B. Pronomina non-persona atau kata ganti penunjuk. Pronomina penunjuk adalah pronomina yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Pronomina penunjuk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penunjuk ihwal. 1. Pronomina penunjuk umum. Pronomina penunjuk umum menggunakan kata ganti ini dan itu. Kata ganti ini digunakan untuk mengacu pada acuan yang dekat dengan pembicara. Sedangkan kata ganti itu digunakan untuk mengacu pada acuan yang agak jauh dari pembicara atau penulis. 2. Pronomina penunjuk tempat. Pronomina penunjuk tempat digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat. Pronomina penunjuk tempat menggunakan kata ganti sini, situ, atau sana. Kata ganti sini digunakan untuk menunjukkan tempat yang dekat dari pembicara. Kata ganti situ digunakan untuk menunjukkan tempat agak jauh dari pembicara. Dan kata ganti sana digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh dari pembicara. 3. Pronomina penunjuk ihwal. Pronomina penunjuk ihwal digunakan untuk mengacu suatu kejadian. Pronomina penunjuk ihwal menggunakan kata ganti begini dan begitu. Kata ganti begini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, sedangkan kata ganti begitu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. 5. Penggunaan konjungsi. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, dan antar kalimat. Bahasa Indonesia memiliki 5 jenis konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, konjungsi antar kalimat, serta konjungsi antar paragraf. Namun konjungsi antar paragraf tidak dijelaskan dalam bab ini. Sekarang kita akan bahas satu persatu. 1. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama atau sederajat. Contoh konjungsi ini adalah dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan. 2. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif menghubungkan dua kata, frasa,
atau klausa yang memiliki kedudukan sama. Contoh konjungsi ini yaitu baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga, demikian, sehingga. 3. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif berfungsi untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat, atau sering disebut dengan konjungsi bertingkat. Contoh konjungsi ini adalah setelah, sebelum, jika, andaikan, agar, dan meskipun. 4. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi ini biasanya diletakkan di bagian awal kalimat dan diberi tanda koma di belakangnya. Contoh konjungsi ini yaitu walaupun demikian, kemudian, setelah itu, namun, sebaliknya, oleh karena itu, dan dengan demikian. D. Mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. 1. Langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif membutuhkan kreativitas pengarangnya. Kreativitas tersebut dapat berupa kepandaian untuk menyajikan cerita yang dapat menginspirasi seseorang dan menggugah rasa simpati atau empati. Teks cerita inspiratif dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut. 1. Mengamati lingkungan sekitar dan menentukan tema. Mengamati lingkungan sekitar berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang terhadap permasalahan yang muncul di sekitarnya. Setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu di antara berbagai pilihan tema. 2. Mulailah dengan membuat narasi dengan mengacu pada struktur teks cerita inspiratif. Susunlah narasi bagian orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. 3. Buatlah cerita yang dapat menginspirasi pembaca, sehingga dapat menggugah rasa simpati, peduli, atau empati. 4. Tentukan judul teks cerita tersebut sesuai dengan garis besar cerita. 5. Dari garis besar cerita, kembangkanlah cerita inspiratif dengan memperhatikan unsur kebahasaan, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan struktur teks yang runtut. 2. Penyajian teks cerita inspiratif secara lisan. Cerita inspiratif yang telah kamu tulis dapat kamu sajikan secara lisan. Bagaimana caranya? Berikut langkah-langkah menyajikan cerita inspiratif secara lisan. 1. Bacalah cerita inspiratif tersebut secara saksama. 2. Tentukan ide-ide pokok cerita sesuai dengan alur dalam cerita. 3. Kembangkanlah kembali ide-ide pokok tersebut dengan kalimat sendiri. Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menyajikan secara lisan cerita inspiratif sebagai berikut. 1. Isi cerita yang kamu sampaikan harus sesuai dengan isi cerita inspiratif yang kamu baca. 2. Kalimat yang digunakan adalah kalimat buatanmu sendiri, bukan kalimat dari cerita aslinya. 3. Menggunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Demikian pembahasan hari ini. Video ini Ibu akhiri dengan sebuah kutipan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih dan sampai jumpa.